Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Aini, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 72 Bengkulu Tengah. Kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi bersama guru hebat saya yang bernama Ari Cayanita Sari SPDI. Nah, ini rekan sejawat saya. Nanti saya akan melakukan observasi di kelas Ibu Ari Cahyanita Sari. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yeni. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah, sehat. Bu Yeni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Baiklah, Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Adapun tujuan perbincangan kita hari ini adalah melakukan pra-observasi untuk kegiatan supervisi, Bu. Tujuan dari observasi ini supaya untuk pengembangan diri dan meningkatkan kompetensi Ibu dalam pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya, Bu? Boleh, silakan. Nah, pertanyaan pertama ini, Bu. Tujuan pembelajaran Ibu kali ini apa, Bu, yang ingin Ibu capai dalam kelas pembelajarannya? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah tertanamnya sikap jujur di dalam diri anak-anak dan dapat diterapkan di lingkungannya. Oh, iya. Karena materinya mengenai aku anak soleh dan bersikap jujur. Mantap sekali ya, Bu, bisa menanamkan karakter untuk didik kita. Nah, kemudian masuk pertanyaan kedua ini, Bu. Pelajaran Ibu nanti pengembangan akan difokuskan ke mana, Bu? Selain kejujuran, bisa diterapkan seperti itu. Tambahkan lagi, selain kejujuran mungkin disiplin. Oh iya, disiplinnya ya, Bu ya. Oh iya. Baiklah, Bu, berarti fokusnya di nilai-nilai karakter anak supaya memiliki sikap kejujuran. Seperti itu ya, Bu ya. Iya. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga ini, Bu. Kira-kira strategi pembelajaran Ibu dalam menerapkan pembelajaran ini nanti strateginya gimana ini, Bu? Pembelajaran diferensiasi. Oh iya, dengan pendekatan gimana itu, Bu? Kontekstual seperti itu. Oh iya. Nah, kemudian, Bu, gaya belajarnya nanti Ibu pakai video. Iya, menggunakan video. Oh, terus menggunakan apa lagi, Bu? Mengajak anak belajar outdoor. Outdoor. Ya, berarti Ibu menggunakan video juga berarti ya. Ya. Berarti Ibu menggunakan infokus. Ya, betul. Oh, menggunakan infokus. Kemudian apa namanya itu? PowerPoint. PowerPoint. Wah, luar biasa, Bu. Bagus sekali itu kalau seperti itu, Bu. Berarti pembelajaran Ibu ini sudah menggunakan teknologi. Bagus sekali ya, Bu ya. Nah, kemudian ini, Bu, pertanyaan terakhir saya ini, Bu. Kira-kira kapan waktu Ibu melaksanakan pembelajaran ini? Waktu Ibu memakai rencana ini kapan, Bu, kira-kira EPP ini? Kapan pembelajarannya? Insya Allah mungkin di semester 2 ya. Iya, berhubung ini ya, Bu ya. Ya, sekarang kan kita sudah ujian semester 1. Jadi diusahakan nanti setelah kita memasuki tahun ajaran baru di semester 2. Oke, ya, Bu. Berarti Ibu nanti di pas semester 2 baru Ibu pelaksanaannya ya. Nah, semoga pembelajaran Ibu lancar, kemudian tidak ada satu halangan apapun, terlaksana dengan baik. Nah, mungkin seperti itu saja, Bu, percakapan observasi kita, Bu. Sampai ketemu di semester depan waktu kita observasi ya, Bu ya. Siap. Terima kasih, Ibu Ari. Sama-sama, Bu Yeni. Kalau ada yang nanya kasih ya.
Mari kita sudah ya membahas kecil ya nak.
3. Menyisakan uang jajan yang diberi ibu. Kegiatan 2. 1. Anak yang baik sering disebut juga anak yang soleh. 2. Ciri-ciri anak yang soleh adalah B. Jujur. 3. Fatimah dalam menjalankan sholat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia ingin jujur kepada B. Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Contoh jujur kepada diri sendiri di bawah ini adalah A. Senantiasa sholat. 5. Contoh jujur kepada orang lain. D. Dipercaya tidak mengkhianat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kelompok 2. Kegiatan 1. Gambar 1. Gambar orang sujud kepada Allah dan jujur kepada Allah. Gambar 2. Gambar orang jujur terhadap diri sendiri sedang ujian. Gambar 3. Jujur terhadap sesama karena mengembalikan uang ibunya. Kegiatan 2. 1. Anak yang baik sering disebut juga anak yang saleh. 2. Ciri-ciri anak yang saleh adalah B. Jujur. 3. Fatimah dalam menjalankan salat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia ingin jujur kepada B. Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Contoh jujur kepada diri sendiri di bawah ini adalah C. Ujian tidak mencontek. 5. Contoh jujur kepada orang lain. D. Dipercaya tidak mengkhianati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Gambar 1. Sedang beribadah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambar 2. Saat ulangan tidak mencontek temannya, termasuk sikap jujur kepada diri sendiri. Gambar 3. Anak kelas 5 mengembalikan sisa uang jajannya. Salah satu sikap jujur kepada orang lain. Nomor 1. Anak yang baik sering disebut juga anak yang solih. Ciri-ciri anak yang solih adalah B. Jujur. Fatimah dalam menjalankan sholat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia ingin jujur kepada B. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh jujur kepada diri sendiri di bawah ini adalah C. Ujian tidak mencontek. 5. Contoh jujur kepada orang lain. D. Dipercaya tidak mengkhianati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 4. Gambar 1. Sedang sholat atau sujud kepada Allah. Gambar 2. Sedang mengerjakan ulangan di sekolah dengan jujur dan tidak menyontek. Gambar 3. Menyisakan uang jajan yang diberi ibu. 1. Anak yang baik sering disebut juga anak yang A. Salih. Ciri-ciri anak yang salih adalah B. Jujur. Fatimah dalam menjalankan sholat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia ingin jujur kepada B. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh jujur kepada diri sendiri di bawah ini adalah C. Ujian tidak menyontek. 5. Contoh jujur kepada orang lain adalah D. Dipercaya tidak mengkhianati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya Yenia ini calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 72 Bengkulu Tengah. Hari ini saya akan melakukan pasca observasi masih bersama guru saya Ibu Ari Cahyanita Sari sebagai guru yang diobservasi kawan sejawat saya di SD Negeri 72 Bengkulu Tengah. Pada kegiatan ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi setelah melakukan kegiatan supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yeni. Bagaimana keadaan Bu Ari? Kabarnya gimana Bu? Alhamdulillah baik, Ibu Yeni. Oke. Baik Bu, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi di kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait kegiatan observasi di kelas yang sedang berlangsung, Bu Ari? Karena belum terbiasa mungkin ya Ibu Yeni, Iya. jadi saya ada merasakan sedikit tegang, grogi gitu ya. Tetapi alhamdulillah berjalanan baik. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan Bu kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di kelas kemarin Bu? Tahapan yang pertama yang saya lakukan adalah membuat perangkat pembelajaran. Kemudian area pengembangan dari area pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, untuk pengetahuannya menguraikan siswa menguraikan arti kejujuran dan manfaat dari kejujuran serta bersikap disiplin. Ya, kemudian keterampilannya kemarin Ibu membuat PPT Ibu ya? Ya, membuat PPT. Apa itu? Seperti PowerPoint. Oh iya ya seperti itu. Jadi area pengembangan Ibu ini berkaitan dengan pengetahuan juga, sikap, kejujuran anak-anak yang tertanam di kehidupan sehari-hari ya Bu ya kemarinnya ya. Kemudian bagaimana aplikasinya, berarti keterampilannya juga ya Bu ya. Nah, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak Ibu? Alhamdulillah sudah mulai berjalan dengan baik. Namun memang namanya anak-anak tentu masih ada sedikit kekurangan. Oh, iya. Jadi sudah dilakukan dengan baik ya Bu ya, sudah berjalan sesuai ya Bu ya. Tapi masih ada kekurangan menurut Ibu. Apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas tersebut? Mungkin terkadang mereka ada terpengaruh kurangnya kebiasaan di rumah, sehingga hanya di sekolah ketika kita ingatkan, ketika kita tekankan kembali. Oh iya, bagus sekali Bu. Kemudian Ibu ini ada beberapa murid yang apakah masih ada beberapa murid yang kurang aktif Bu? Hanya mengandalkan teman seperti itu, kira-kira ada seperti itu Bu? Ya, ada 1 sampai 2 orang masih ada. Perlu pembiasaan, perlu diingatkan kembali. Berarti ada anak Ibu yang memang ada yang kurang aktif, Iya. seperti itu ya Bu ya. Jadi kenapa Bu anak Ibu tadi yang kurang aktif, gimana dia? Karena mungkin dia mempunyai sifat pendiam, takut untuk bertanya, takut untuk bercerita sama teman. Jadi dia mengalami kendalanya karena sifat pendiamnya. Iya, mungkin dia orangnya suka membaca Iya. daripada berdiskusi. Oh iya, seperti itu ya Bu ya. Jadi bisa jadi itu rencana ke depan Ibu, biar nanti proses perjalanan ke depan itu menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, menggunakan misalnya yang pendiam tadi Ibu,
Ibu kayak suruh membaca seperti itu, kemudian suruh membuat tugas-tugas yang lain. Nah, kira-kira yang seperti itu akan Ibu lanjutkan kembali ke depannya sesuai dengan minat mereka seperti itu, Bu? Ya, akan saya lakukan kembali, cuman waktunya belum bisa saya pastikan. Yang jelas insya Allah di awal tahun ajaran baru semester 2, dikarenakan minggu-minggu ini kita sudah disibukkan dengan ujian semester semester ganjil. Iya. Setelah selesai libur baru kita jadwalkan kembali. Iya, Bu. Untuk yang anak-anak tadi ya, Bu. Iya, Iya, betul. bagus. Nah, baik, Bu. Ibu terima kasih banyak, Bu, atas jawaban-jawaban. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini secepatnya terrealisasi ya, Bu ya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Ibu sudah luar biasa sekali, Bu. Apalagi Ibu sudah melakukan pembelajaran yang sangat luar biasa, sudah menggunakan berbagai media pembelajaran, video pembelajaran, kemudian Ibu juga berfokus kepada sikap anak yang luar biasa seperti itu ya, Bu ya. Terima kasih sama Ibu Yani yang sudah memberikan umpan balik dan tanggapan terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Iya, Bu. Baik, Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Baik, untuk akhir rangkaian kegiatan supervisi akademik ini sudah selesai. Dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi kemarin ya, Bu ya. Kemudian observasi di kelas. Dan juga sekarang itu adalah kita sudah melaksanakan tahap yang ketiga, yaitu percakapan pra-observasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Ari atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.